Oh iya, ya, oke. Ya, jadi mohon maaf dulu ya peserta karena narasumber kita ada acara, jadi mungkin tidak bisa semuanya. Atau Dokter Vita sambil pilih juga sebentar. Oke, ini aja coba. Dari Ibu Ratna Idayati ingin bertanya, jika kita hipertensi, apakah ada kemungkinan bisa bebas dari hipertensi dan tidak tergantung obat? Karena khawatir juga mengkonsumsi obat dalam waktu lama akan berdampak pada ginjal. Silakan Dokter Vita. Ya, baik, terima kasih Dokter Dandung, terima kasih juga Bu Ratna atas pertanyaannya. Jadi kalau kita tahu hipertensi ini sebenarnya dibagi menjadi dua macam ya, hipertensi stage 1 atau stadium 1 dan hipertensi stage 2. Jadi kalau hipertensi stage 2 itu kalau misalnya tanpa obat itu kurang lebihnya hampir tidak mungkin. Bisa kita gunakan dosis obat atau kombinasi obat dengan dosis yang minimal. Karena sebenarnya untuk penggunaan obat-obat antihipertensi ini tidak hanya fungsinya untuk menurunkan nilai tekanan darahnya. Jadi kalau pasien mungkin yang dilihat itu adalah angka ya, angka tekanan darahnya. Misalnya 150, 90. Tapi kalau yang kita lihat sebagai dokter itu adalah fungsi obat-obatan tersebut untuk mencegah target organ damage ya. Misalnya pembesaran jantung, kemudian adanya gangguan fungsi dari ginjal. Jadi justru dengan minum obat ini beberapa organ tubuh itu akan terproteksi. Jadi kalau misalnya kita minum obat tensi itu kadang ada obat tensi yang fungsinya adalah untuk mencegah pembengkakan jantung. Ada juga obat tensi yang fungsinya untuk mencegah kebocoran protein pada ginjal. Jadi kalau mungkin pada stage 2 tanpa penggunaan obat-obatan antihipertensi sepertinya sulit ya. Kalau target hipertensi stage 2 itu adalah tensi di atas 160/100 ya. Kalau hipertensi stage 1 itu masih memungkinkan tanpa penggunaan obat-obatan. Jadi yang pertama kita sarankan memang adalah lifestyle modification. Jadi dengan mengurangi asupan garam, tadi dengan menggunakan metode diet DAS, itu konsumsi garam 1,5 gram per hari itu sudah cukup untuk menurunkan insidensi hipertensi. Atau pada pasien dengan obesitas atau berat badan berlebih ini dengan menurunkan berat badan 5-10% dari berat badan kita itu sudah sangat menurunkan tekanan darah kita juga. Jadi kalau hipertensi stage 1 itu masih memungkinkan tanpa penggunaan obat-obatan apabila pasien tersebut dalam kondisi risiko rendah. Jadi tidak ada penyakit yang lain, misalnya tidak ada penyakit DM, tidak ada penyakit jantung, hanya murni hipertensi stage 1 saja. Kita berikan waktu 3 bulan untuk mengelola pola hidupnya, kemudian akan kita evaluasi lagi. Kita evaluasi setelah 3 bulan apakah dengan lifestyle modification ini terjadi perubahan tensinya. Kalau sudah tercapai, maka bisa dilanjutkan. Tetapi kalau dalam 3 bulan tidak tercapai, maka kita harus menginisiasi dengan single obat terlebih dahulu dengan dosis minimal. Kalau tidak tercapai lagi, bisa kita kombinasikan. Jadi kalau pertanyaannya tanpa obat-obatan, bisa apabila kita masih di stage 1, kemudian kita evaluasi dalam 3 bulan, dan tidak perlu terlalu takut untuk penggunaan obat antihipertensi, karena obat-obatan tersebut juga ada efek proteksinya terhadap organ-organ penting, seperti jantung, ginjal, dan otak ya. Jadi jangan terlalu takut terlebih dahulu terhadap obat-obatan. Mungkin sekian, terima kasih Dr. Dandung komentar dari saya. Ya, terima kasih Dr. Vita. Berikutnya boleh ya Dok, 2 atau 3? Masih ada waktu? Iya, silakan. Ya, 1 atau 2 ya. Dari dari Ibu Mbak Ratna lagi, Dr. Vita mohon pencerahan. Apakah lansia disarankan untuk jogging berapa lama untuk setiap harinya? Kedua, apakah disarankan fitness dengan beban? Dan yang ketiga ada kebiasaan atau satu-satu dulu ya. Untuk jogging gimana? Berapa lama untuk setiap harinya? Boleh? Ya, jadi untuk lansia apakah disarankan untuk jogging? Untuk lansia ini kan memang beberapa kriteria ya. Kriteria lansia itu ada yang di atas 60, ada yang di atas 70, itu tergantung beberapa komorbid. Apakah lansia ini sehat? Apakah lansia ini mempunyai beberapa penyakit komorbid, misalnya DM, hipertensi, jantung? Tentunya saran akan disesuaikan dengan komorbid tersebut. Tetapi dari pertanyaan ini saya asumsikan bahwa ini lansia yang sehat ya, sehingga mungkin risiko yang dihadapi adalah risiko jatuh kalau untuk
jogging ini. Sehingga kita harus benar-benar memperhatikan track-nya, bahwa track-nya itu dilakukan di jalan yang lurus, tidak risiko untuk jatuhnya sangat minimal. Untuk saran jogging pada lansia, itu hanya disarankan pada lansia yang sehat. Kemudian kita harus memantau juga nadi maksimal. Jadi nadi maksimal itu adalah 220 dikurangi nadi yang terukur, 220 dikurangi usia, kemudian dikalikan 80%-nya. Ini adalah nadi maksimal yang boleh sampai dengan nadi tersebut. Jadi kalau lansianya mungkin usianya 70, berarti 220 dikurangi 70, kemudian kita kalikan 80%. Ini adalah nadi maksimal yang boleh bisa sampai dengan nadi segitu gitu ya. Jadi kalau melampaui nadi tersebut, maka akan meningkatkan risiko pada lansia tersebut. Kemudian juga tadi ya, pilihan aktivitasnya tadi sebenarnya banyak ya, dari mulai light intensity, moderate intensity, dan heavy intensity. Jadi kalau jogging ini termasuk high intensity. Sehingga sarannya tadi kalau high intensity sekitar 75 menit setiap minggunya. Nah, nanti bisa di breakdown per harinya. Tapi bisa juga kita gunakan moderate intensity, yaitu tadi dengan jalan cepat. Nah, ini sebenarnya lebih bagus sih untuk lansia dengan intensity sekitar 150 menit setiap minggunya. Jadi nanti ini pertanyaannya, jawabannya adalah lansianya termasuk lansia sehat atau tidak, kemudian jogging track-nya bagaimana, kemudian nadi maksimalnya berapa, kemudian apakah ada mungkin pilihan moderate intensity yang lebih aman pada pasien, pada lansia ini, karena kan mungkin bukan pasien ya ini ya, lansia sehat. Kemudian untuk fitness dengan pembebanan, jadi kalau jogging ini tadi sifatnya untuk menjaga kardio atau olahraga kardio, sedangkan untuk pembebanan ini adalah untuk strengthen untuk kekuatan otot ya. Jadi tidak apa-apa asal memang ini lansianya ini sehat, dan untuk seberapa beban yang bisa disarankan untuk pasien tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, faktor persendian, kemudian faktor keseimbangan, karena dengan sendi lutut yang tidak stabil, tentunya dengan mengangkat beban ini juga meningkatkan risiko cedera. Kemudian keseimbangan, misalnya keseimbangannya terganggu untuk angkat beban, atau ini juga akan sangat terganggu ya mestinya. Jadi ada beberapa faktor selain jenis exercise-nya sendiri, kita harus memperhatikan beberapa hal lainnya tadi. Mungkin itu ya, Dr. Dandung. Oke, terima kasih Dr. Vita, jawabannya sangat jelas. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Ratna. Masih ada beberapa sih buat Dr. Vita, tapi kita hemat waktu karena beliau akan ada acara ya. Jadi saya lanjut dulu ke Dr. Vina, mungkin 2 pertanyaan. Dr. Vina ada? Iya, boleh Dok. Oke, terima kasih. 2 pertanyaan Dok. Oke, aku pilih ya. Dr. Vina dari Ibu Siti Istiqomah. Bulan Mei kadar HbA1c saya 8,7. Karena 3 bulan terakhir kadar gula darah sewaktu saya turun terus, akhirnya dokter menyuruh saya cek ulang pada bulan Oktober, HbA1 menjadi 4,5. Apakah bisa dikatakan saya sudah sembuh dari diabetes? Silakan, Dr. Vina. Iya, terima kasih Dr. Dandung dan Ibu siapa tadi? Ibu Siti Istiqomah. Ibu Siti Istiqomah. Ya, tadinya HbA1-nya 8, kemudian gula darahnya turun terus kemudian dicek HbA1-nya ulang jadi 4,5 ya. Kemudian pertanyaannya apakah sembuh atau tidak? Ya, jadi kalau ini ya Bu Siti, untuk perjalanan penyakit DM sendiri, terbentuknya penyakit DM itu karena adanya yang tadi seperti saya sampaikan, kerusakan di kerusakan organ dari pankreasnya berkaitan dengan jumlah insulin ataupun sensitivitas dari insulinnya. Ya, jadi kalau untuk dikatakan sembuh, mungkin lebih tepatnya dikatakan jadi terkontrol. Karena kalau kita lihat dari perjalanan penyakit DM sendiri, ini adalah suatu penyakit yang kronis. Jadi artinya sudah berjalan lama, kemudian kita bantu dengan obat untuk meningkatkan kerja dari insulinnya. Nah, artinya terkontrol dengan obat. Apabila dengan HbA1-nya yang cukup bagus ya, bagus sekali tadi 4,5, kemudian maksudnya kemudian obatnya di stop, ini kemungkinan besar akan menjadi naik lagi karena dari patofisiologi penyakit DM tadi kemungkinannya disebabkan mungkin sensitivitas insulin di dalam tubuhnya juga sudah berkurang. Kalau tanpa obat artinya nanti juga insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik, kemudian gulanya akan meningkat lagi.
Jadi artinya dengan kadar HbA1c yang cukup baik, itu artinya berarti terkontrol dengan baik. Mungkin memang kalau kita lihat dari ceritanya tadi gula darahnya semakin turun. Nah itu yang perlu kita perhatikan adalah terapinya. Mungkin bisa kita kelola lagi, mungkin dikurangin dosis obatnya. Karena kalau terlalu rendah juga tidak bagus untuk sel-sel yang lain juga yang tadinya memerlukan gula darah untuk energi. Dengan adanya hipoglikemia, gula darahnya rendah, energi yang bisa kita keluarkan juga menjadi terbatas. Sehingga dengan HbA1c yang sangat rendah ini malah perlu kita evaluasi. Jadi obatnya mungkin bisa dikurangin, tapi tetap masih harus dengan obat dengan evaluasi secara teratur. Begitu, Dok. Ya, terima kasih Dr. Vina. Satu lagi ya Dok ya, pertanyaan ya. Iya. Oke, ini aja. Oke. Dari Ibu Sulistiowati, tanya Dr. Vina, mengapa seorang yang sering buang air kecil ya di malam hari sejak usia muda, setelah diperiksa dokter dinyatakan tidak menderita kelainan, yaitu infeksi atau diabetes, malah disarankan ke urologi. Apa penyebabnya dan bagaimana cara menyembuhkan? Silakan Dr. Vina. Ya, baik, terima kasih Dr. Dandung dan juga untuk pertanyaannya. Memang tadi seperti yang saya sampaikan 10 gejala yang umum itu ya. Jadi halo? Oh maaf, ini tadi agak terputus. Jadi dengan gejala-gejala yang ada saya sampaikan tadi seperti buang air kecil itu sebagai gambaran umum, tapi bukan berarti setiap orang yang banyak kencing terutama malam hari itu adalah penderita DM. Memang banyak sekali penyebab yang bisa menyebabkan kencingnya banyak, terutama kalau masih muda mungkin karena minumnya banyak. Jadi kita harus evaluasi input dan outputnya. Jadi kalau masih seimbang antara minum dan input, misalnya kita lihat dari jumlah minumnya berapa, kemudian kita ukur outputnya dari jumlah kencingnya, kalau seimbang artinya masih normal. Ya, kemudian bisa juga penyebab yang berikutnya karena infeksi saluran kencing. Ya, jadi infeksi saluran kencing memang bisa menimbulkan gangguan seperti kencingnya terus-terusan kemudian tidak lancar, kemudian merasa tidak tuntas atau panas. Ya, jadi nanti bisa kita evaluasi dengan pemeriksaan urin. Ya, kalau dari pemeriksaan urin secara objektif apabila ditemukan bakteri, nah ini berarti penyebab banyak kencingnya tadi karena adanya infeksi saluran kencing. Nah, kemudian kalau disarankan ke urologi, ini juga mungkin informasinya perlu ditambahkan lagi. Kemungkinannya sudah dilakukan evaluasi yang lainnya, mungkin dengan pemeriksaan USG ataupun pemeriksaan yang lainnya. Mungkin ada gangguan di ginjal atau saya kurang jelas untuk tambahan informasinya. Namun dari pemeriksaan urin itu bisa kita juga dapatkan selain bakteri, kemudian jamur, ada atau tidak penyebab infeksinya itu tadi. Kemudian kita bisa juga melihat apakah ada glukosanya atau tidak. Itu bisa kita lihat juga dari kencingnya. Kemudian ada atau tidaknya protein yang keluar dari kencing. Ini juga untuk melihat fungsi dari ginjal seseorang. Ini bisa kita lihat dari pemeriksaan kencing, ya. Kemudian kita bisa lihat ada atau tidaknya kristal dalam urin. Nah, apabila terdapat kristal, ya, atau kristal urat, ini biasanya yang sering kita dapatkan. Ini kemungkinannya ada resiko kejadian batu saluran kencing. Nah, apabila didapatkan hasil yang mendukung ke arah gangguan misalnya batu atau infeksi dan yang lainnya, mungkin perlu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut misalnya dengan USG ataupun pemeriksaan radiologi yang lain misalnya dengan BNO untuk menentukan adanya batu atau tidak. Ya, kemudian baru kita periksa ke urologi mungkin ya. Kalau penyebab lain selain dari DM dari keluhan banyak kencingnya tadi, Dokter Dandung, secara umum ya. Mungkin. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banget Dr. Vina jawabannya. Pastinya sangat memberikan pencerahan ya buat yang bertanya. Dan kalau masih ada yang mau ditanyakan ke Dr. Vita sama Dr. Vina, boleh langsung menjumpai beliau berdua di Rumah Sakit Panti Rapid Yogyakarta. Nah itu ya kalau yang belum terjawab tadi. Makasih ya Dr. Vina, Dr. Vita. Aku sekarang ke Dr. Teres ya. Sami-sami. Oke, makasih ilmunya. Makasih Dr. Vita, Dr. Vina. Sekarang ke Sudah dijawab semua sama Dr. Vina. Dr. Vina sudah selesai nih. Ya,
Ya, makasih Mohon matur maaf nuwun. izin duluan Matur ya. nuwun, Teman-teman nggih matur semuanya. nuwun. Dulu sebentar, Sehat, Dok. sehat semuanya. Nggih, matur nuwun. Oke, untuk Dokter Teres kita pilih 2-3 pertanyaan. Ini ada yang menarik nih dari Mbak Mutia. Selamat siang, Dok. Apakah benar pola makan alkali membuat pengikutnya mengalami aging proses yang lebih lambat dan terhindar dari penyakit-penyakit usia tua? Silakan, Dokter Teres. Terima kasih. Jadi ini saya sebenarnya sudah sama Dokter Vina, Dokter Vita sudah jelas semua ya. Sebenarnya ini cuma buat penutup aja sampai jam 12.25, 25 ya. Berarti 3 menit lagi ya. Oke. Oke, jadi sebenarnya diet alkali itu sebenarnya yang kita perlu tahu adalah diet mengatur asam basa. Berarti kita ya kan, asam basa diet yang mengatur supaya dalam kutipnya ini adalah supaya yang kita makan itu bersifat basah sehingga tubuh kita jadi basah. Ya, beberapa memang penelitian ya memang masih dalam ongoing study ya untuk melihat ini semua. Apakah ini bermanfaat atau tidak. Jadi tapi balik lagi nih kita ya ke genetik kita masing-masing, ke nutrigenomik kita masing-masing. Kita nggak bisa bilang bahwa itu jelek, enggak. Kita nggak bisa bilang juga bahwa itu bagus gitu. Karena setiap orang adalah unik. Kayak diet tinggi protein aja nggak setiap orang cocok. Diet tinggi lemak aja nggak setiap orang cocok. Diet rendah karbohidrat pun belum tentu semua orang juga cocok. Ternyata memang karena gen kita mempunyai sesuatu yang khusus, jadi saya nggak bisa bandingin. Memang beberapa penelitian bahwa bisa dilakukan, beberapa tuh bisa, cuman ya itu caranya itu sangat tricky ya, karena kita juga kadang-kadang nggak tahu itu asam atau basa ya. Kita pakai kertas lakmus sama dicek satu-satu ya, kayaknya agak sulit ya. Tapi ternyata memang dasar teorinya itu memang supaya kita tubuh kita bersifat basa sehingga bisa membuat sistem imun kita terjaga seperti itu. Tapi sampai saat ini belum ada penelitian khusus yang menyamakan bahwa itu bagus, karena tetap dengan bagusnya adalah tubuh kita beberapa kayak lambung kita itu tetap memerlukan asam. Kenapa seperti itu? Asam itu fungsinya untuk mematikan kuman atau bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Kalau si lambung kita terlalu alkali, apakah itu bagus? Jadi balik lagi seperti itu. Saya lagi mau mencoba mencari untuk jurnal-jurnal yang terkait ini, tapi sejauh ini belum ada yang terlalu bermakna. Begitu Dokter Dandung. Oke, terima kasih Dokter Teres. Berikutnya pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya banyak yang nanya, cuman waktunya ini ya. Ini dari Mas Adias Putra. Dok, bagaimana untuk pasien DM hiperlipid? Olahraga dan pola makan apa yang cocok untuk kasus tersebut? Silakan Dokter Teres. Nah, balik lagi nih. Beberapa pasien saya kalau misalnya dibalikin, terlihat saya harus ukur semua dulu. Jadi benar-benar sangat individu, harus ukur dulu. Tadi ada pertanyaan juga tentang berat badan ya, berat badan. Saya dari awal udah bilang, berat badan itu bukan segalanya. Yang kita harus lihat adalah massa lemak kita dalam tubuh kita, visceral fat kita dalam tubuh kita, dan juga massa otot kita. Ya, berat badan boleh kurus, tapi ternyata massa ototnya nggak ada. Apakah itu termasuk penyakit? Termasuk harus kita benerin, bukan penyakit ya. Apakah itu harus kita ubah? Itu harus. Jadi sama nih, kalau misalnya ada pasien dengan tinggi lemak, ya, tinggi hiperlipidemia ya, dislipidemia. Kita ngomongnya sebenarnya dislipidemia. Di situ berarti tidak ada terjadi keseimbangan antara kolesterol baik dan jahat. Nah, kalau seperti itu, kita lihat dulu kadar kolesterol HDL-nya, kadar kolesterol yang baiknya itu berapa. Kadar LDL-nya yang baik itu berapa. Kalau HDL-nya ternyata tinggi, HDL-nya ternyata 80 nih, berarti bagus kan ya, proteksi terhadap jantungnya akan bagus. LDL-nya juga tinggi, tapi ternyata nih dok, 129. 130 misalnya, HDL-nya 80, berarti kan total kolesterolnya 210. Apakah itu dia udah berlebih nih? Jadi gimana nih dok? Ternyata pas dicek, diperbandingkan dulu antara total kolesterol dengan HDL-nya, oh ternyata masih di bawah 5, itu masih aman. Nah, olahraganya apa nih yang harus kita lakukan? Karena sebenarnya tubuh kita bisa membentuk kolesterol sendiri, ya kan? Kalau dengan makanan sebenarnya cuma sekitar 30%. Dengan olahraga itu membantu supaya tubuh kita bisa memproduksi si kolesterol baiknya. Ya, olahraganya apa? Balik lagi individu. Wah, ini jawaban saya dari tadi individu ini ya unik-unik karena setiap orang kita nggak bisa samakan. Saya bilang boleh untuk misalnya tidak ada obesitas, tidak ada gangguan di lutut, itu boleh jalan kaki, dibuat santai, jogging-jogging sedikit boleh, dibuat heart rate-nya itu nadinya itu dibuat moderate. Gimana dok ngitungnya moderate? Sekarang kan banyak nih jam-jam canggih-canggih ya, kita bisa ngecek
moderate itu berapa? Moderate itu 200. Ini rumusnya ya. Boleh catat 220 dikurang umur kita dikalikan 60 sampai 70%. Itu namanya moderate. Moderate olahraga. Itu yang bagus. Jadi tidak membebani jantung, tidak membuat resiko untuk terjadinya heart attack, ya kan? Makanya kenapa kalau pada usia udah pernah kena stroke, apalagi stroke pendarahan, stroke bahkan stroke penyumbatan, itu tidak disarankan untuk olahraga permainan. Olahraga permainan tuh kayak apa ya? Tenis, terus kayak basket, bulu tangkis. Karena apa? Sepak bola, resiko tiba-tiba heart rate-nya meningkat dan bisa spasme atau bisa pecah itu juga tinggi. Jadi memang setiap olahraga itu juga unik harus kita buat. Jadi kalau misalnya sekarang lagi banyak di dunia itu dikembangkan adalah personal medicine. Jadi setiap orang adalah unik, setiap orang nggak sama. Jadi kalau ngomong orang, saya pakai ini sembuh dok, saya olahraga ini bagus. Kamu juga pakai itu misalnya ke temennya. Nggak bisa, ya karena setiap orang adalah unik. Jadi tergantung individu masing-masing ya. Kita memang yang penting tadi 4 sehat tadi. Biasanya kalau kita berbilang sebenarnya 4 pilar, yaitu gizi, terus olahraga, terus stres dan tidur. Itu Dr. Dandung. Oke, terima kasih jawabannya sangat mencerahkan. Oke, berakhir sudah sesi materi di acara Kagama Health Talks episode 2 di pagi siang hari ini. Kita berikan aplaus dulu. Terima kasih kepada 3 pembicara yang luar biasa, Dr. Teres, Dr. Vita, Dr. Vina. Materinya sangat luar biasa, topiknya sangat luar biasa. Banyak juga komen ya di chat. Ya, thank you buat pembicara yang luar biasa. Dan kalau ada yang belum terjawab, mohon maaf keterbatasan waktu. Bisa menghubungi Dr. Teres, bisa ditemui di mana? Di Wellness Clinic Rumah Sakit Bethesda. Oke. Promosi ini. Iya, oke. Sekalian promosi boleh nggak? Boleh nggak? Boleh dong. Nyambung. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi buat Dr. Teres ya, buat Dr. Vita dan Dr. Vina juga.